ila hadrati sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin khususan lil imam qutbil maqam sultan lil awliya sayyid Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila ruh qutbil ahwali سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العالم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وإلى روح سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني وإلى روح سيد الشيخ محمد رشاد بن عبد الله البنجمي سيد الشيخ محمد كشور أنور بن ناجي إسماعيل البنجمي سيد الشيخ محمد أنم شاعر البنجري وخصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي وإلى روح سيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي وإلى روح سيد الإمام الشيخ عبد الوهاب الشعراني وإلى روح سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد إلى روح سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجى وإلى روح سيد الإمام الشيخ إبراهيم البجوري وإلى روح سيد الإمام سيد أحمد المرزوقي المالكي وإلى روح سيد الإمام الشيخ محمد نواوي بن عمر البنداني ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زيني بن عبد الغني البنجري وإلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشى بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم لسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا ختم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه بالدارين آمين. Buka fikih Fathul Qarib. Walaha passun nikahi wa iza pusikhat hasalatil mufarakat wa hiya furqatun nusfin la furqatu talakin. Amman nafaqatul madiyatu fala fasha li zawjati bisababiha wa kadzalika li zawjati faskhun nikah in a'sara zawjuha bis sadaqi qabla dukhul fiha sawa'un alimat yasarahu qabla al-aqdi amlah. Wala boleh bagi seorang istri paskhun nikah membubarkan pernikahan. Wa iza fusikhat maka apabila dibubarkan pernikahannya hasalatil mufarakatu maka hasillah perceraian. Wahia dan bermula ya
Furqatun nuskhin, yaitu perpisahan, berpisah bubar. La furqatu talaqin, bukan berpisah cerai. Terus arti dulu. Amman nafaqatul maudiyatu, adapun perongkosan yang telah lewat. Fala pasha li zaujati, maka tidak boleh mempasah, membubarkan bagi suami seorang istri bisa babiha, dengan sebab ongkos yang lewat. Wa kadzalika, dan demikian juga boleh li zaujati, bagi seorang istri paskhun nikah, membubarkan pernikahan, in a'sara zawjuha, jikalau menjadi miskin oleh suaminya, tidak mampu suaminya bisadaqi, membayar jujuran, qabla dukhul, sebelum didukhul, sebelum ditimbang, biha, dengan perempuan itu. Sawaun alimat yasarahu, sama mengetahui ia kesusahan suaminya, qablal aqdi, sebelum akad nikah, amla, atau tidak. Titik. Jaga penjelasan. Yang lewat adalah bahwa seorang suami punya kewajiban terhadap istrinya memberikan nafkah serta perongkosan yang lain. Namun status atau keadaan suami ini berbeda-beda. Ada yang disebut suami punya kemampuan atau suami kaya raya. Itulah, ada suami yang mampu saja tapi tidak kaya raya. Ada suami yang susah, suami yang sakit. Kalau suami yang kaya raya ini gampang lah, perongkosannya sesuai dengan kondisi suami. Kalau suaminya sederhana, penghasilannya cukup, ya dia mengongkosi terhadap istrinya dalam hal makanan, dalam hal pakaian dan sebagainya, sesuai adat kebiasaan. Kemudian kalau suaminya itu susah, kayak apa? Ya kewajiban bagi suaminya memberikan perongkosan makan, kemudian pakaian. Walaupun seorang istri, dia bersabarlah, sabar dengan keadaan suami yang susah mengongkosi. Nah kebetulan kalau istrinya punya uang sendiri, boleh dia membantu suaminya. Dan pengeluaran istrinya selama suaminya belum ada penghasilan itu boleh dijadikan hutang bagi suaminya. Nanti suaminya kalau sudah punya pekerjaan dan penghasilan, ditagih berapa dulu pengeluaran dia di saat suaminya tidak punya penghasilan. Berikut, walaha pasun nikah, boleh bagi seorang istri membubarkan pernikahan dalam pengertian mengadu ke pengadilan. Boleh bagi seorang istri, tidak beda. Pasun nikah, membubarkan pernikahan dalam kurung mengadu ke pengadilan agar pernikahannya itu dibubarkan. Dengan sebab apa? Dengan sebab suaminya sudah kada mampu mengongkosi. Nah tinggal pembuktian benar kada suami itu sudah kada mampu lagi mengongkosi. Buktinya suaminya mengakui, ujar yang laki, ujar suaminya, benar, saya sudah tidak mampu mengongkosi istrinya karena saya sudah tidak punya penghasilan. Sudah setahun ini saya tidak punya penghasilan. Nah, itu namanya menjadi sebuah ketetapan karena suaminya mengaku sudah tidak punya kemampuan, atau suaminya kada mengaku tapi ada pembuktian. Dada, ulun memberi aja
ada buktinya lah. Nah, pembuktian ternyata istrinya sanggup memberikan pembuktian bahwa suaminya sudah tidak mampu mengongkosinya lagi. Mau diteruskan? Coba, ikam kawin Rahmat dengan seorang perempuan, sudah kawa lagi nukar beras, sudah sebulan kita kawa makan tunggu suapannya. Mang ada orang tunggu dua suapan, maksudnya sesuap makan, temen orang makan biar orang sugih, sesugih-sugihnya tetap makan tunggu suapan. Nini kawa makan sesuap, ujar bini Rahmat kada sanggup lagi aku. Kita berpisahan lah, kada ujar lagi kada kawa aku kada kau membuang ikam, kada sanggup lagi ulun hidup lawan pian, kada sanggup lagi. Akan kembali urusan tarong kau aja dicari kena bahasa umpama. Nah, ini istri boleh mengadu ke pengadilan atas dasar apa? Atas dasar suaminya sudah kada mampu lagi memberikan nafkah. Maka ketika hakim sudah bisa membuktikan bahwa ini suaminya benar tidak mampu memberikan nafkah lagi, walaupun suaminya tidak mau menceraikan, hakim berhak membubarkan pernikahannya. Pahamlah? Itu hakim berhak membubarkan pernikahannya. Bila kada kesian, ini coba ikam, ikam sebagai bini-bini, anda rasakannya bini-bini, kawin lawan Rahmat, kada makan, coba sangguplah, cintalah cinta, sayang lawan laki, sayang, tapi ulun juga butuh makan. Mang tasbih jadi jarang jadi nasi. Jarang tasbih, sabar tawakal. Sudah semingguan lah kada makan. Ujar ulun sudah sabar, sudah seminggu makan sesuap aja. Sebulan ini nah sampai sebulan sudah. Ujar nang kuitan nak bulik aja kada kawa ulun ini laki ulun. Tapi ini kada sanggup memberi makan kayak apa. Nah, pada akhirnya ujar lagi, aduh dah ngadu ke pengadilan, ngadu aja sudah. Ngadu pengadilan, ada proses pengadilan untuk menetapkan. Ternyata benar bahwa kada sanggup laki biar kada mau menceraikan, hakim berhak membubarkan pernikahannya. Wa iza fusihat, maka apabila dibubarkan pernikahannya itu oleh hakim, hasalatil mufarakatu, maka hasillah perpisahan suami istri. Lah, nah ini talak ada wahia porokatu pusnus porokatu pasin, ini namanya perpisahan pembubaran. La porokatu talakin, bukan perpisahan karena talak ada, karena laki kadada menceraikan, tapi hakim berhak memisah, membubarkan pernikahannya itu. Pahamlah. Nah, ini bini-bini penting tahu ini nih, bini-bini sangat penting tahu. Jangan kena kayak itu, salah bini-bini. Aku kada karena laki kada kau mau ongkosi, lalu ada nang menyelingkuhi, ada selingkuhan mau ongkosi, kada boleh, jangan. Lamun hendak mengadu ke pengadilan aja, jangan selingkuh. Aku juga ada diongkosi laki juga, ajar baik aku selingkuhannya nama ongkosi, jangan, kada boleh.
Nggak boleh. Lapor ke pengadilan aja, lapor aja ke pengadilan begitu. Karena hakim berhak membubarkan pernikahannya kalau sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau fakta yang ada. Habis. Aman nafakatul madiyatu, adapun nafkah yang telah lewat, sudah setahun lewat, ini umpama kawin sudah 5 tahun, tahun pertama susah diarit, oh ternyata tahun kedua nyaman aja, lalu tahun ketiga apa, lalu hendak menuntut cerai, alasan setahun yang lewat kada kau ngomong kusik, oh kada boleh. Keadaan sekarang aja pala paskali zaujati, tidak boleh membubarkan pernikahan bagi seorang istri bisa babiha dengan sebab nafkah perongkosan nang permasalahan nang liwat kada boleh. Nah, sekarang ini masalah ini banyak terjadi nih. Wa kadzalika, demikian juga boleh li zaujati bagi seorang istri pasun nikah, membubarkan pernikahan iza aksara zaujuha, apabila tidak mampu suaminya bisadah memberikan jujuran qabla dukhul biha, sebelum didukhulnya. Allah nikah mengatakan rahmatnya, ini orang nelah, ini berumah tangga 5 tahun, tahun ke-6 susah, laki kada kau mau ngkosi, kenapa setrok, lalu nang bini si istrinya ini sudah bertahan dah sampai 6 bulan bertahan, akhirnya kada sanggup, kada ada nafkah, lalu bolehlah istrinya ini menuntut cerai, membubarkan pernikahan, boleh. Nah ini yang banyak terjadi. Jadi ini memang fakta nih. Istilah orang sekarang, tak ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Lagi ada duit bagus, laki bercari nih bagus sayang, belakangan laki stroke ringan, duit simpanan masih ada dimakan, tahan udah, alhamdulillah nang bini sanggup hidup apa adanya, lakinya tetap stroke lah. 1 tahun kemudian habis, 1 tahun kemudian kada ada lagi ongkos. Ujar nang bini, pian kada kau lagi mau ongkosi ulun mencari siapa nang maingun pian, mana ulun mencari maingun anak, mana maingun pian, mana pian kada kau mau ongkosi. Bolehlah bini ini mempasak. Ujar nang laki, kita bercerai aja, ujar nang laki kada bisa kok dan mencerai. Oh kalau kayak itu ulun ngadu ke pengadilan, silakan, boleh. Ketika pengadilan itu mencari pembuktian dan pembuktiannya itu ada, walaupun suaminya tidak menceraikan, bagi hakim boleh membubarkan pernikahan ini. Kalau memang benar si suaminya ini sudah tidak mampu lagi memberikan nafkah. Paham? Nah, sekarang boleh juga seorang istri membubarkan pernikahan yang sudah dilakukan jika suaminya tidak mampu memberikan uang jujuran yang sudah ditetapkan.
rupanya ini kada tunai. Rupanya kada tunai. Hari ini nih yang dulu kisah saya. Anda kalau ikam 35 boleh 35. Udah jangan lagi berhutang ayo 35. Ayo jangan bini yang penting berjodoh. Yang berjodoh. Blak akad nikah. Sore ini akad nikah. Besok ditagih nang laki, ujian laki sampai kapanpun aku kada mencari kada kawa memberikan jujuran itu. Belum lagi nang bercucuk nih belum lagi. Berdokhol maksudnya. Paham lah berdokhol tu. Lah. Amba ngarannya. Berdokhol tu Pak. Unggal apong. Gitu. Enggak ada paham juga mana. Itu nak berita. Kikok. Belum lagi kikok belum lagi. Bolehlah istrinya tadi membubarkan pernikahan yang tadi dilakukan. Boleh. Sawaun alimat yasarahu qablal aqdi. Sama ada istrinya tahu sebelum akad tahu ibaratnya dapat duit. Cuma setelah akad hanya sadar. Wadah nak ujar. Enggak ada kejujuran begini kayaknya mana. Ujian lagi lunas saja lah kada bisa aja ini. Kada bisa lunas kejujuran. Kita mau bisa hanja boleh amla atau tidak mengetahui. Nah, gitulah. Maka hati-hati sebagai laki-laki. Bila motor mogok di tengah jalan, penumpang berpindah motor atau berpindah ampih ikut mobil boleh. Kamu Rahmat Kabanjar motor mogok ditahan oleh ujar sopir kada kalau lagi motornya dihidupi sudah dohok bisa ligar dengan mobil hidup. Ujar yang penumpang mun kayak itu aku berpindah lah boleh lah. Pindah kamu bertahan berpindah ke aja nampak boleh aja. Ini nang hati-hati Rahmat. Ini banyak sudah kejadian nih. Ada uang abang disayang, tak ada uang abang melayang. Itu benar. Lah, anak hanya jadi Rahmat udah kawa aja kok, udah kawa ikam dasar kada kawa. Keluarga ku ikam. Dia taruh bininya. Kada mampu lagi dia taruh bininya. Keluarganya, nah benar, kada kawa. Jadi kamu menangis kayak apa? Kada kawa. Karena memang hukum membolehkan. Paham? Ini kalau bini-bini dalam hukum, nah masalah adat itu beda. Bini-bini di tengah jalan laki setrok, kada mampu lagi mau ongkosi, nafkah lahir kada kawa, nafkah batin kada kawa juga. Udah atar lah keluarganya, boleh menuntut cerai boleh. Ajar sudah nyamannya lawan laki sakitnya. Bicara hukum, pahamlah. Bicara hukum boleh. Bicara tenggang rasa itu tergantung lagi. Aku asal kada purun jar. Nah, ada purun ingo ya Allah. Ini kada purun do. Secara hukum bila motor mogok di tengah jalan boleh aja belimbah. Pahamlah Rahmat? Boleh belimbah. Udah mogok kada kau lagi salingar boleh belimbah. Cuma sesuai dengan prosedurnya. Habis kemudian paslon fi ahkamil hadanati, pasal membicarakan masalah hukum hadanah, hukum merawat anak. Nang gaya apa hukumnya dalam suami istri merawat anak ila akhirih wallahu a'lam bisawab. Ingat itu aja dulu. Al-Fatihah.